Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada lagi naungan selain naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syab, seorang pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya tergantung di masjid-masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai, yang bersahabat, yang bersaudara. Mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan untuk berbuat zina. Faqala inni akhafullah, lalu dia mengatakan kepada perempuan itu, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, orang yang bersedekah dan dia merahasiakan sedekahnya sampai-sampai seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Inilah 7 golongan manusia yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada lagi tempat bernaung. Tidak ada yang bisa menaungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu mungkin dalam beberapa pertemuan insyaallah. Baik, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati la yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah padang mahsyar, hari atau tempat di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya padang mahsyar itu adalah hari yang sangat berat, di mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak 1 mil, seperti disebutkan dalam hadis. 1 mil itu kata para ulama bisa memiliki 2 pengertian. Yang pertama, mil adalah jarak 1 mil yang dikenal juga sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jarak 1 mil. 1 mil itu kurang lebih sekitar 1,5 kilometer kurang lebih. Tentu jarak yang sangat dekat. Pengertian yang kedua, 1 mil, mil itu dalam bahasa Arab juga bermakna kayu celak, atau celak mata, atau ya,
yang biasa dikasih hitam-hitam di mata itu celak, ya. Celak mata itu kalau mau dipakai kan ada tangkainya, dimasukkan dalam botol, ya, dikeluarkan, itu di ujungnya dikasih hitam di bawah mata. Itu kayu celak, bahasa Arabnya mil. Bahasa Arabnya juga mil. Jadi kata sebagian ulama, mil itu bisa juga bermakna sejarak satu tangkai kayu celak itu. Begitu dekatnya matahari di atas kepala manusia. Hari ini matahari berapa jaraknya? Kalau tidak salah jutaan kilometer di atas dari bumi jaraknya. Dengan jarak yang sejauh itu, kalau kita berjemur di bawah terik matahari di siang hari, 1 jam saja mungkin kita bisa mengalami dehidrasi. Sebagian orang sampai pingsan kalau berdiri 1 jam di bawah terik matahari karena kekurangan cairan. Itu di dunia yang jaraknya matahari jutaan kilometer di atas kepala kita. Bagaimana kalau matahari itu didekatkan di atas kepala manusia? Ya, jangankan sejarak 1 mil tangkai celak mata, jarak 1 mil 1,5 kilometer saja itu sudah sangat dekat di atas kepala manusia. Seandainya itu terjadi di dunia, pasti kita akan binasa seluruh. Jangankan kita, bumi akan terbakar kalau matahari mendekat kepada bumi sejarak 1 mil. Bumi pasti akan terbakar. Saking panasnya itu matahari. Dan saking kecilnya bumi jika dibandingkan dengan matahari. Kalau matahari didekatkan kepada bumi hari ini dalam hidup di dunia ini, pasti kita akan binasa semuanya. Tetapi hukum-hukum, ya istilah kita hukum alam, ya, atau lebih tepatnya sunnatullah, hukum Allah di alam semesta yang berlaku dalam kehidupan dunia berbeda dengan hukum Allah dalam kehidupan setelah kehidupan dunia. Di sana nanti tidak ada kematian. Kematian hanya ada di dunia. Dalam kehidupan akhirat tidak ada kematian, sehingga ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil, itu tidak membinasakan manusia, tidak membuat kita jadi binasa dan hancur. Tetapi kita akan merasakan panasnya yang teramat sangat. Jadi mungkin di dunia ini lebih baik andaikan matahari didekatkan di atas kepala manusia di dunia ini, itu lebih baik karena akan langsung binasa, langsung mati. Setelah itu tidak merasakan apa-apa lagi. Tapi di padang mahsyar, ketika matahari dekatkan di kepala manusia sejarak 1 mil, manusia tidak mengalami kematian. Sehingga manusia akan merasakan panasnya terik matahari, sinar matahari yang sangat dekat dengan kepala di padang mahsyar itu. Padang mahsyar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang dosa orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya di hari kiamat nanti, hartanya itu akan dibuat jadi lempengan-lempengan besi, dipanaskan di neraka jahanam, kemudian ditempelkan di wajahnya, di punggungnya, dan di lambung sisi kiri kanan tubuhnya. Itu hukuman baru di padang mahsyar untuk orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Semua hartanya dibuat jadi lempengan besi yang dipanaskan jadi seperti setrika, dipanaskan di neraka jahanam, ditempelkan di wajahnya, ditempelkan di punggungnya dan di sisi-sisi tubuhnya. Kata Rasulullah, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad. Itu akan dilakukan pada satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad, sampai Allah selesai mengadili di antara semua hamba-hambanya. Artinya itu baru di padang mahsyar, baru di tempat pengadilan di padang mahsyar itu. Jadi kita bisa membayangkan betapa beratnya padang mahsyar itu,
di mana matahari didekatkan di atas kepala manusia dan panjangnya memang hanya 1 hari, tapi 1 hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun kehidupan kita di bumi ini. Hari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia akan digenangi oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan amal-amalnya. Ada orang yang keringatnya mengenang sampai di mata kakinya. Ada yang digenangi oleh keringatnya sampai di lututnya. Ada yang sampai di pinggangnya, sampai di dadanya, sampai di lehernya. Tergantung bagaimana amalnya ketika dia hidup di dunia. Dan ini tentu juga kalau di dunia tidak mungkin ya orang ada yang misalnya kita berkumpul semua di sebuah tempat, ada yang tergenang sampai di mata kaki saja, ada yang mengenang air sampai lututnya. Ya, kalau di dunia ini pasti sama semuanya. Tapi ini tidak berlaku lagi. Sunnatullah di dunia ini tidak berlaku di hari kiamat. Ya, hukum alamnya sudah berbeda. Bukan lagi seperti hukum Allah, hukum alam yang Allah tetapkan di dunia ini. Kita tidak bisa mengerti bagaimana itu kita berkumpul di sebuah tempat, sebuah padang mahsyar itu. Ada orang yang keringatnya mengenang sampai mata kakinya saja, ada yang sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, sampai lehernya. Itu tidak bisa, sekarang ini tidak bisa masuk di akal kita. Karena memang keadaannya berbeda dengan kehidupan dunia. Ya, 1 harinya saja sama dengan 50.000 tahun. Jadi keadaannya memang berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Begitu beratnya hari padang mahsyar itu, sampai-sampai manusia meminta untuk disegerakan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar itu, Allah tidak langsung mengadili mereka. Manusia menunggu Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili mereka. Dalam suasana yang sangat panas, yang sangat panjang, keringat menggenang masing-masing orang, luar biasa. Mereka menunggu, dan penantian yang sangat menyulitkan, keadaan yang sangat mencekam, ya. Karena semua orang berpikir, bagaimana nasib saya ini? Apakah akan masuk surga ataukah akan masuk neraka? Al-Quran menggambarkan bagaimana keadaan hari kiamat itu, di mana orang semua takut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari ketika orang lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Lari dari saudara, tidak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Lari dari bapaknya, lari dari ibunya, tidak peduli. Wa sahibatihi wa banihi. Lari dari istrinya, lari dari anaknya, tidak peduli. Likulli imri'in minhum yawma idzin. Setiap jiwa pada hari itu, setiap orang pada hari itu punya sya'nun yughnih, urusan masing-masing yang menyibukkan dia. Semua orang berpikir tentang nasibnya, semua orang berpikir tentang keselamatannya, apakah dia akan masuk surga atau akan masuk neraka, sehingga tidak sempat memikirkan orang lain. Nabi mengatakan, innakum tub'atsuna yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurlan. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak beralas kaki, hufah, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, telanjang kaki, uratan, bahkan juga tidak berpakaian sama sekali. Tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuh kita ketika dibangkitkan dari kubur. Ghurlan, tidak berkhitan. Persis seperti ketika kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Hufatan, uratan, ghurlan. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah,
kita akan malu pada hari itu ya Rasulullah. Bagaimana Allah bangkitkan tanpa pakaian? Semua manusia dikumpulkan di satu tempat dan tidak ada yang berpakaian. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, keadaan pada hari itu sangat mencekam. Semua orang takut, semua orang gelisah, semua orang memikirkan dirinya. Sangat mencekam, yang membuat orang tidak sempat lagi memperhatikan orang di sampingnya. Jadi itu gambaran betapa mencekamnya padang mahsyar itu, sehingga orang yang dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian tidak sempat berkata, kenapa kau tidak pakai baju, kenapa saya tidak pakai baju. Saking begitu mencekamnya keadaan. Di dunia ini saja, kalau ada bencana, orang kadang-kadang lari menyelamatkan diri, itu tidak sadar dia tidak berpakaian. Ya, kenapa? Karena mencekam, sangat mencekam. Memikirkan bagaimana keselamatan dirinya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Orang lari berhamburan keluar dari rumah. Itu sudah tidak berpikir lagi apa yang mau dibawa, apa yang mau dipakai. Mungkin yang dari kamar mandi langsung keluar hanya pakai handuk atau apa, dia tidak berpikir lagi. Mungkin juga tidak sempat tarik handuk, bisa saja. Kebakaran yang besar, orang akan lari menyelamatkan diri, dia tidak berpikir apa yang dia pakai. Yang penting selamat dulu. Itu baru di dunia. Bagaimana dengan keadaan di akhirat? Jadi manusia dibangkitkan, kata Nabi, hufatan, uratan, ghurlan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan, tapi tidak ada seorang pun yang memikirkan orang lain. Bahkan dia lari dari orang lain karena sangat menakutkannya hari tersebut. Nah, pada hari itu ketika manusia menunggu, mereka ingin disegerakan pengadilan itu. Padahal kehidupan setelah pengadilan itu mungkin akan lebih berat kalau orang masuk neraka. Kalau masuk surga ya akan lebih nikmat. Tapi karena mereka sudah ingin keluar dari suasana yang sangat berat itu, mereka mendatangi Nabi Adam. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Manusia akan mendatangi Nabi Adam dan mengatakan, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Tolong berikan syafaat untuk kami kepada Allah. Jadi syafaat itu kita, misalnya kalau di dunia ini ya, syafaat itu artinya kita mendatangi orang yang punya wewenang untuk memutuskan. Kita bilang, Pak, tolong itu orang dibantu, Anda punya wewenang. Itu namanya syafaat. Ya, itu namanya syafaat. Jadi kita memberi syafaat. Misalnya ada orang miskin, berhak dapat bantuan, tidak sampai bantuan sama dia. Kita datang sama yang punya wewenang, Pak, di dekat rumah saya ada orang miskin, dia berhak dapat bantuan, tapi bantuan tidak sampai. Tolong sampaikan pada mereka. Itu namanya syafaat. Kita beri syafaat. Di hari kiamat nabi-nabi punya syafaat. Nanti Nabi akan minta, ya Allah, ini hambamu, saya punya umat, ya Allah, bebaskan dari neraka, ya Allah. Itu namanya syafaat. Karena cuma Allah yang punya hak untuk membebaskan. Manusia datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Tolong mintakan kepada Allah supaya pengadilan disegerakan. Nah, minta supaya Nabi Adam berikan syafaat kepada Allah, supaya Allah segerakan pengadilan seluruh makhluk ini. Kata Nabi Adam, saya tidak berani. Nabi Adam pada hari itu takut, padahal hanya punya satu dosa, hanya punya satu kesalahan, yaitu apa? Memakan buah terlarang ketika dia pertama diciptakan, ditempatkan dalam surga. Allah larang makan buah dari pohon khuldi, beliau melanggarnya. Cuma satu pelanggarannya membuat Nabi Adam sangat takut kepada Allah pada hari kiamat. Luar biasa. Hanya satu kesalahan. Kata Nabi Adam, nafsi, 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 nafsi. Saya hanya pikir saya punya diri ini sekarang. Saya tidak berani menghadap Allah, tidak berani, takut. Saya punya kesalahan dulu. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Disebutkan, diceritakan dalam hadis yang sahih. Manusia pun datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul Allah yang pertama. Nah, Rasul pertama itu Nabi Nuh. Nabi Adam itu Nabi, tidak punya umat. Yang punya umat pertama adalah Nabi Nuh. Tolong sampaikan kepada Allah supaya disegerakan pengadilan ini.
Kata Nabi Nuh juga, nafsi, nafsi, nafsi. Saya hanya pikir diriku ini. Saya takut kepada Allah. Dulu saya pernah mendoakan kebinasaan bagi kaumku. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Setelah 950 tahun berdakwah, yang ikut dakwanya menjawab seruannya cuma 80-an orang saja. 80 lebih. Dalam tempo 950 tahun. Itu usia dakwah, bukan usia Nabi Nuh. Usia Nabi Nuh lebih tua daripada itu. Itu hanya usia dakwahnya saja, umur dakwahnya. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, la tadar 'ala al-ardi minal kafirina diyara. Dia doakan kehancuran bagi umat yang tidak mau menjawab dakwah selama 910 tahun. Itu membuat beliau takut. Sehingga beliau mengatakan, nafsi, nafsi. Saya sibuk dengan urusanku, pergi kamu sama Nabi Ibrahim. Maka manusia pergi lagi sama Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, sampaikan pada Allah supaya disegerakan ini pengadilan. Ibrahim juga takut, mengatakan nafsi, nafsi. Saya juga pikir saya punya kesalahan ini. Disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim punya 2 kali perkataan yang beliau anggap sebagai perkataan dusta. Padahal sebenarnya bukan dusta, tapi beliau menganggap sebagai sebuah dusta. Kita menamakannya sekarang tauriyah, kata bersayap, atau kata yang diucapkan kita maksudkan sesuatu yang lain, orang yang dengar pahami sesuatu yang berbeda, tapi yang kita katakan sesuai dengan kenyataan, tidak berdusta. Itu bukan dusta. Kita katakan sesuai kenyataan, tapi kita maksudkan sesuatu, orang yang dengar memahami sesuatu yang lain. Nabi Ibrahim itu ketika diceritakan ada 2 perkataan beliau yang membuat beliau sibuk dengan itu di hari kiamat. Yang pertama, ketika beliau diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari raya kesyirikan. Dalam Al-Quran diceritakan beliau mengatakan, inni saqim, inni saqim, saya lagi sakit. Diajak pergi hari raya orang musyrik, beliau, saya sedang sakit. Maksudnya Nabi Ibrahim, saya sedang sakit, saya punya hati, saya punya perasaan ini sakit melihat kesyirikan kalian. Itu maksudnya Nabi Ibrahim, ini sakit, saya sakit ini, sakit hati saya lihat kalian musyrik. Kaumnya menyangka yang dia maksud sakit fisik. Jadi mereka bilang, ya sudah, kamu tinggal saja di rumah, tidak usah ikut. Jadi Nabi Ibrahim bilang seperti itu karena dia punya rencana. Memang dia sakit hati melihat kaumnya yang musyrik, sakit jiwanya melihat kesyirikan kaumnya, dan karena itu dia ingin menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Maka ketika mereka pergi hari raya di luar kota, hari raya penyembahan orang-orang musyrik, tempat ibadahnya kosong. Maka setelah mereka semuanya keluar pergi hari raya, Ibrahim mendatangi tempat ibadah, dihancurkan semua patung berhala kecuali patung yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim masuk di negeri Mesir, ketika beliau terusir meninggalkan kampungnya, beliau masuk ke negeri Mesir. Raja Mesir ketika itu tertarik dengan kecantikan Siti Sarah. Diceritakan istri Nabi Lut sangat cantik, ya, Sarah itu sangat cantik. Tapi sang raja tidak mau langsung comot karena ada suaminya, ada laki-laki bersama, mungkin ini suaminya. Mereka masih punya adab ketika itu bahwa kalau perempuan bersuami tidak bisa diambil. Maka dia mau pastikan ini apakah suaminya atau bukan suaminya. Maka didatangilah mereka oleh prajurit-prajurit kerajaan, diambil itu Siti Sarah, dihadapkan kepada raja. Ibrahim sudah tahu. Kata Ibrahim, kalau dia tanya sama kamu, kamu ini siapa dengan saya, bilang saja kamu ini saudari saya. Jangan bilang istri. Jangan bilang istri. Apakah Nabi Ibrahim berdusta? Tidak. Beliau katakan kepada istrinya, hari ini tidak ada orang yang beriman kecuali saya dengan kamu. Maka yang bersaudara dalam iman, dalam Islam, hanya kamu dengan saya. Kita bersaudara dalam Islam. Kita saudara dalam iman. Maka katakan sama raja, kamu saudariku. Jangan bilang istriku. Kenapa? Karena kalau bilang istri, Ibrahim akan ditangkap, akan dihukum mati, mungkin akan dibunuh. Ya, namanya juga penguasa, ya. Penguasa punya banyak cara untuk meloloskan keinginannya. Ya, dia bisa saja membuat makar supaya Nabi Ibrahim dianggap bersalah, kemudian harus dihukum, bahkan dihukum mati. Kata Ibrahim, kalau kau bilang kamu istriku, saya pasti akan dibunuh.
dengan berbagai cara, karena dia ingin mengambil kamu. Dia tidak akan mengambil kamu sementara saya suamimu masih ada. Itu maksudnya Nabi Ibrahim. Itu bagi Ibrahim dia merasa sebagai perkataan dusta yang diajarkan pada istrinya. Padahal sebenarnya bukan dusta. Memang betul dia bersaudara. Dia bersaudara dalam iman. Nah, akhirnya ya itu ceritanya panjang ya. Kita cuma sebutkan saja ini. Nabi Ibrahim mengatakan dua perkataan itu. Ya. Nanti ceritanya itu istrinya ketika mengatakan saudarinya, raja marah, dia mau sentuh, dia mau jamah, tidak pernah bisa. Setiap dia mau sentuh kaku badannya. Setiap mau sentuh kaku badannya, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia bilang, kamu ini wali. Ya udah pergi saja, saya tidak bisa sentuh kamu. Itu singkat ceritanya seperti itu. Maka manusia pun dari Ibrahim mengatakan nafsi. Pergi kalian sama Musa. Pergi sama Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak berani beri syafaat. Merasa punya kesalahan. Nabi Musa pernah pukul orang sampai mati. Ya, sebelum menjadi nabi itu. Berkelahi dengan orang, satu kali pukul mati itu Musa. Karena saking kuatnya Nabi Musa. Musa bilang pergi sama Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan nafsi. Walam yadhkur dzamban. Dalam hadis dikatakan walam yadhkur dzamban. Nabi Isa tidak mengatakan saya punya kesalahan, tapi dia mengatakan saya juga tidak berani. Isa mengatakan pergilah sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia pun pergi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan ana laha. Sayalah yang akan memberikan syafaat untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersujud di bawah arasy dengan sujud yang panjang, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang sangat panjang, sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bangkit dari sujudmu, mintalah, aku akan berikan yang kau minta, berilah syafaat, aku akan terima syafaatmu. Nah, setelah itulah kemudian Allah mengadili seluruh manusia. Itulah dia padang mahsyar, hari yang sangat berat. Di hari itu ada orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan teriknya matahari, tidak merasakan kesulitan selama penantian. Orang menanti dalam panas, selesainya pengadilan, 7 golongan manusia ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Insyaallah kita akan bahas dalam pengajian-pengajian yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan, Pak. Beliau mengatakan bahwa ketika setelah kematian itu kemudian roh itu sebenarnya masih sebelum masuk kepada masa mulia, dia sangat dekat katanya dengan manusia dunia. Saya tidak tahu apa beliau mengatakan syahid apa sihat. Ya. Nah, koreksi syahid pernah mengatakan bahwa sebenarnya cuma karena dia tidak bisa lagi menjangkau, tapi itu kayak jendela antara padang mahsyar dengan Ya, alam barzakh juga berbeda. Alam barzakh setelah kematian juga alam yang berbeda. Berbeda dengan dunia, berbeda dengan padang mahsyar. Dia alam tersendiri, namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya. Jadi dia adalah satu alam yang kita tidak tahu bagaimana modelnya. Karena orang mati itu ada yang dikubur, ada yang meninggal tenggelam di lautan, ada yang mungkin meninggal diterkam binatang buas, berada di perut binatang buas. Ya, tidak tahu bagaimana tempatnya, tapi yang jelas alamnya sama, namanya alam barzakh. Jadi tidak bisa kita gambarkan secara akal bagaimana alam barzakh itu. Memang dia alam persinggahan dari dunia ke akhirat. Dari dunia ke akhirat. Jadi dia berbeda dengan dunia dan berbeda dengan padang mahsyar. Tetapi orang-orang di dalam alam kuburnya itu punya dua keadaan. Apakah dia merasakan nikmat kubur ataukah merasakan azab kubur? Na'udzubillahi min dzalik. Ini dua keadaan. Orang-orang yang beriman beramal soleh, dalam hadis dikatakan
Di dalam kuburnya akan dilapangkan, ditemani oleh amal solehnya yang baunya sangat harum. Kemudian diperlihatkan tempatnya di surga. Dia belum bisa masuk ke surga, tapi dia sudah bisa melihat tempatnya di surga. Saking indahnya tempatnya di surga, dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Tuhanku, segerakanlah hari kiamat. Saya sudah mau sekali masuk ke tempat itu. Itu nikmat surga. Ya, jadi melihat surga saja, merasakan harum itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Jangankan surga, penduduk surga saja dalam hadis dikatakan bidadari, hurun 'ain itu, kalau dia mengintip ke dunia akan terang benderang dan harum seluruh dunia ini karena seorang bidadari mengintip saja. Ya, bagaimana kalau kita sudah melihat surganya, surganya semua dilihat. Karena satu bidadari saja mengintip akan terang benderang seluruh dunia, bercahaya dan harum. Dikatakan kalau air liurnya bidadari menetes jatuh di lautan menjadi tawar itu air laut. Subhanallah. Bagaimana itu surga ya Allah? Ya semoga kita semua dijadikan sebagai penduduk-penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi mereka melihat tempatnya di surga. Sebaliknya orang yang berdosa akan merasakan adab neraka, naudzubillah min dzalik. Akan terus-terus merasakan siksa sampai di terjadinya hari kiamat dan datangnya pengadilan. Jadi dia alam yang tersendiri, alam persinggahan dari dunia ke akhirat. Jadi dia ke akhirat dan dia memiliki kehidupan tersendiri. Wallahu taala a'lam. Silakan. Ya baik. 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita dibangkitkan di hari kiamat nanti? Kita dibangkitkan dengan jasad dan ruh kita. Jadi jasad akan ditumbuhkan dan kembali ruh akan dimasukkan ke dalam jasad. Dalam salah satu penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika diri-diri itu dipersatukan kembali, maksudnya dipasangkan kembali, maksudnya jasad dan ruh dipasangkan kembali. Dalam hadis dikatakan bahwasanya tubuh kita ini akan hancur seluruhnya kecuali yang namanya tulang ekor. Ya. Tulang ekor itu tidak akan hancur dan dari situlah Allah akan menumbuhkan manusia. Tumbuh seperti tumbuhan yang hujan turun, tumbuh rumput, akan begitu kembali jasad kita menjadi sempurna, lalu dimasukkan kembali roh kita ke dalam jasad-jasad kita. Semua manusia pada hari itu akan berada pada umur yang sama, berada pada usia yang sama. Ya, jadi yang meninggal remaja, yang meninggal dewasa, meninggal sudah tua, ketika dibangkitkan sama semua usianya. Itu keadaan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mulai yang ketiga dulu. Orang-orang yang meninggal pada hari kiamat, apakah tidak merasakan alam kubur? Tetap merasakan alam kubur. Tetap merasakan alam barzakh. Ya. Jadi, karena mereka harus mati dulu.
ya. Semua akan binasa, bahkan sampai malaikat pun binasa semuanya. Jadi bukan cuma manusia yang binasa. Malaikat-malaikat di langit semuanya binasa pada hari kiamat. Tidak ada yang hidup. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hidup mati, termasuk malaikat. Nah, sampai kemudian Allah membangkitkan malaikat peniup sangkakala, karena dia yang akan meniup sangkakala untuk dihidupkan lagi semua makhluk. Jadi manusia yang mati pada hari kiamat pun akan merasakan alam barzakh. Ya. Tidak ada yang tidak merasakan alam barzakh. Dan kalau mereka semua orang kafir, ya mereka semuanya orang kafir, maka mereka juga akan merasakan kesempitan. Kalau di kubur akan dijepit oleh kuburnya dan seterusnya, merasakan juga beratnya alam barzakh. Meskipun secara logika kita mungkin mengatakan mungkin waktunya lebih singkat daripada yang lain, ya, karena dia berdekatan dengan waktu dibangkitkan, tapi dia tetap akan merasakan kematian dan setelah itu dibangkitkan. Tetap alam barzakh tetap akan dilewati. Yang terakhir, bagaimana kemudian di alam barzakh itu manusia mendapatkan azab kubur, padahal di hari berbangkit masih akan diadili dan setelah pengadilan akan nampak tempatnya, apakah di surga ataukah di neraka. Ya, tentu ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semacam balasan awal, ya, balasan awal dari awal amal manusia di alam kuburnya. Karena yang beriman, yang beramal soleh sudah merasakan kenikmatan, dan siapa yang kafir dan banyak berbuat jahat pelanggaran sudah merasakan azab. Dalam sebuah riwayat disebutkan innal qabra awwalu manazilil akhirah faman naja fihi fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah, adalah tahapan kehidupan akhirat yang pertama. Dia tahap pertama daripada kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang selamat di alam kuburnya, kehidupan setelahnya akan lebih ringan, akan lebih mudah, akan lebih baik. Dan siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelahnya akan lebih berat, akan lebih buruk. Wallahu alam, barangkali di antara hikmahnya, ya saya belum pernah membaca penjelasan tentang hikmah ini, tapi barangkali di antara hikmah, begitu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sesaat pun, ya, setelah kematian itu Allah membiarkan manusia tanpa balasan. Ya, karena apa yang kita kerjakan di dunia harus dibalas, harus ada balasannya. Begitu kita meninggalkan dunia, langsung merasakan balasannya. Tidak ada waktu yang kosong yang orang tidak merasakan balasan apa-apa. Mesti ada balasan yang dia rasakan. Itu diantara hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menzolimi hamba-hambanya. Kalau seandainya kita mati dan kita berhak mendapatkan nikmat tapi tidak merasakan nikmat, itu berarti kita tidak mendapatkan hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang mati yang seharusnya mendapatkan hukuman tapi belum merasakan hukuman, maka dia juga tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmahnya wallahu alam bahwa itu menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa disanya dia tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Siapa yang berbuat baik, pokoknya begitu mati langsung nikmat. Ya. Siapa yang berbuat jahat, begitu mati langsung mendapatkan balasannya. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Di situ di antara hikmah yang menunjukkan kemahaadilan dan bahwasanya Allah tidak akan
menzalimi hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin masih banyak hikmah yang lain yang saya yakin ulama pasti menyebutkannya, tapi ini diantara hikmah yang dapat kita tangkap. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, nampaknya sudah tidak ada. Kita cukupkan talim kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah juga menambahkan iman kita dengan bertambahnya ilmu kita, dan semoga apa yang telah kita ketahui bermanfaat untuk diri kita dengan kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.